Dia minta dimasukin untuk les coding. Tiba-tiba coding saya aja nggak tahu coding itu apa. Terakhir saya tahu odading tuh. Kalau odading saya tahu. Nah kalau coding nggak tahu nih. Generasi sekarang itu sudah syarat dengan high teknologi. Memang kemampuan coding itu perlu sekali buat anak-anak. Sebenarnya perlu. Ya karena kan kita sudah semuanya serba digital. Kalau 40 tahun yang lalu belum ada itu waktu zaman mama masih kecil. Main gadget itu bisa ngaruh ke fokus anak nggak sih? Sebenarnya memang penting itu terutama untuk anak usia dini ya dari umur 1 sampai 5 tahun karena mereka masih membutuhkan exposure stimulasi secara holistik. Holistik itu misalnya anak itu kan belajar melalui auditori, visual, kemudian verbal gitu. Tapi kalau misalnya di screen time terus verbalnya nggak dipakai, terus physical gitu kan, fisiknya nggak dipakai, fine motor skillnya nggak dipakai. Makanya tadi ada namanya speech delay ya. Betul. Kalau aku lebih ke lahirnya delay. Attitude positif yang memang harus dilakukan anak itu. Instead of jangan lari bisa aja jalan pelan, tolong jalan pelan ya. Instead of jangan teriak, bicara pelan-pelan ya, gitu. Itu mungkin cara diketahui itu seperti itu. Itu sebenarnya itu adalah metode positive reinforcement. Oke, cara parentingnya mungkin lebih ke situ. Cuman karena yang viral di kita Willy, jadi caranya di kita Willy. Balik lagi nih di konten kita hari ini yaitu OOTD, obrolan of the day. Bareng aku Naila dan OT Syekh. Ini pas banget nama kontennya adalah OOTD. Jadi ada kata OT di tengahnya. Oh, jadi makanya ada di sini. Obrolannya kayaknya ya. Topiknya apa sih kalau boleh tahu? Topiknya di masjid. Itu beda, itu topik kan. Ini topiknya kita mau ngobrolin apa? Kita mau ngobrolin nih generasi alpha sekarang kan lebih cenderung main gadget ya. Terus kayak kira-kira tuh apa sih tanggapan orang-orang nih kayak kita kan zaman dulu waktu kecil itu mainnya main karet, lampu bulan, ya kan nggak kenal gadget. Nah, anak-anak sekarang tuh main gadget mulu. Main handphone ya? Bener. Bedanya mungkin kalau dulu itu main handphone, dulu main karet, sekarang main handphone. Kalau sekarang main handphone dikaretin. Itu namanya handphonenya rusak. Di lem biru. Gen Alpha juga mungkin ada yang pakai handphonenya dikaretin barangkali. Tapi menurut aku sih mungkin ada positif dan juga negatifnya ya. Bener banget sih. Terhadap generasi Alpha sekarang. Kalau dulu kita nyari informasi harus ke warnet. Kamu pernah ke warnet nggak? Nggak pernah. Karena dulu aku mainnya tab. Wih, beda. Ini kesenjangan sosial ya, the real kesenjangan sosial ya. Gue ngomongin billing dia, kamu nggak pernah lihat gambar paus di komputer ya? Nggak. Nggak pernah ke warnet. Nggak pernah ke warnet, tapi dulu kamu main pad atau tab itu apa sih yang kamu buka atau kamu cari? Aku tuh dulu mainnya games ya, kayak Minecraft, Cooking Mama gitu-gitu. Beda dulu tuh. Zombie and Plants nggak tahu? Tahu yang mancep-mancepin itu kan. Ini kayaknya kita ngobrolinnya langsung aja nggak sih ke orang yang kayaknya lebih paham tentang generasi Alpha atau tentang mungkin bisa dibilang teknologi zaman sekarang terhadap anak-anak bagusnya seperti apa? Bener banget. Kita minta tanggapan beliau kali ya. Nah, langsung aja nih kita panggil Mami Cinde. Mami Cinde. Selamat datang. Terima kasih. Akhirnya kedatangan Mami Ai ya. Mami aku merasa sepuh dipanggil. Enggak, Ai di rumah emang gitu, manggil Mami sama Papi Ai di rumah kayak gitu. Which is kan keluarga Ai Cindo ya. Kalau Mami Cinde, kalau aku Cindo. Oh gitu. Aku Ciwa. Aku Cianjur. Cianjur. Gimana nih? Mungkin kalau Gimana? Mami sendiri yang ngelihat gen Alpha sekarang tuh kayak gimana sih? Menurut pengalaman Mami ya, jadi aku Mami nih. Biar lebih enak aja. Iya, lebih enak. Oke, kebetulan Mami itu kan praktisi PAUD ya, jadi memang punya beberapa sekolah. Tapi kalau PAUD itu berarti generasi Alpha ya? Iya, gen Alpha berarti generasi yang lahir di Alpha ya katanya. Alphamart. Ada kisarannya nggak sih untuk gen Alpha ini?
Gen Alpha itu kalau nggak salah 2010 sampai sekarang. Ya aku tadi googling juga. Nah, gue nggak apa-apa. Mami Tapi juga baru sekarang googling. udah masuk gen beta, Mi. 2025. Apalagi ini gen Apalagi beta? ini. Ada gen beta yang baru lahir banget ya tahun ini tuh gen beta Masih sekarang. beta ya? Oh gitu ya? Iya kayak teknologi ya namanya. Aduh, dalam 15 tahun harus ganti lagi ya. Aduh, Iya, pusing. berarti emang selalu ada yang terbaru ya dari aku kan baby boomer kan. Masa sih? Kalau muka baby boomer. Tapi kalau Aku kolonial dong. Oke, kamu mau nanya apa? Nih menurut Mami perbedaan teknologi zaman dulu nih pas Mami zaman dulu tua banget kayaknya ya. Aduh. Maksudnya zaman pas Mami masih Iya, iya, muda atau Masih Mami kecil aja ya, masih kecil biar sama relate ya. sekarang tuh apa sih perbedaannya gitu sama anak-anak sekarang? Beda banget. Zaman Mami masih muda itu HP aja belum ada. Jadi pada saat Mami kuliah itu baru mulai ada pager. Tahu nggak? Coba pager, lu tahu pager nggak? Pager itu apa? Nggak tahu. Depan rumah ada pager tuh biasanya. Pager. Pager. Ya. Belum pernah. pager. Jadi memang terus TV juga terbatas. Mami tuh hidup pada saat Mami kecil tuh belum ada channel TV, adanya TVRI. Cuma ada satu ya? Ada satu Itu channel. ada iklannya nggak dulu? Nggak ada. Oh enggak. Mungkin ada ya, cuman nggak banyak. Oke, Dan oke. mulainya jam 6 sore, paling sampai jam 11 sore-sore gitu. Kecuali hari Minggu bisa dari pagi. Tapi dulu udah ada kartun belum? Itu tuh. Kartun kayak Upin Ipin, iya. SpongeBob gitu. Dulu kartunnya kartun Jepang sama itu ya Disney ya, tetapi harus nonton dari video. Tahu nggak video apa? Aplikasi video. Belum ada. Tahun itu belum ada aplikasi video. Belum ada streaming lah Belum ya. ada streaming. Jadi bentuknya itu kayak kaset, tahu nggak kaset? Tahu kaset yang Iya, bulat. terus ada Seolah-olah nggak tahu apa-apa. Tahu nggak? Kayak baru lahir nih. Oke, ya kaset. kaset itu kan kalau kaset musik itu lebih kecil dan ada pitanya. Kalau video juga ada pitanya tapi lebih besar. Terus ada kayak video divisor di bawahnya TV harus dicolokin. Jadi harus beli sendiri. Mami aku nggak kebayang boleh dibawa nggak alat yang sini. DVD bukan sih? Sebelum DVD. Oh iya ada lagi. Aku Ada. baru ngerasain tuh VCD, terus DVD. VCD itu udah kecil. Kalau DVD lebih panjang. Oke. Video lebih kecil, tapi video dulu baru DVD. Itu pada saat itu ya. DVD, teknologi saat itu. ya teknologi. Setelah kaset, setelah video itu apa lagi yang waktu DVD, itu kemudian ada? CD, CD, VCD. CD. Ya. Nah, tahu nggak Nay, kamu Yellow Book coba? Buku kuning. Nah itu dia, aduh. Nggak tahu dia Yellow Book. Jadi memang zaman dulu karena keterbatasan teknologi, ya. tapi sebenarnya kita memang harus lebih tekun ya. Terus kalau misalnya mau mencari, kalau sekarang kan anak-anak sekarang gampang nih cari informasi tinggal Google aja. Iya, tinggal googling. Tinggal Dan chat googling, GPT. iya, apalagi chat GPT, Iya. aduh membuat anak-anak males itu untuk menulis secara baik dan benar. Semuanya Tapi pakai chat itu GPT. membantu aku Mami, karena kalau aku chat mantan aku dia nggak bales. Kalau chat GPT dia pasti bales soalnya. Jadi aku chat Kasian GPT. deh kamu. Kasian Yang banget penting ini. ada yang ngechat Mami. Jonas, Itu dia Jonas. poinnya. Jomblo-ngenes. Iya, yang penting. Jomblo-ngenes. Nah, perbedaannya apa sih itu teknologinya dengan sekarang? Ya itu tadi jauh sekali. Jadi dulu itu kita memang harus belajar semuanya itu secara otodidak. Untuk mencari telepon teman aja Yellow Pages. Jadi untuk nomor telepon, dulu nomor teleponnya masih diputer. Yang sering di film. Aku taunya yang di jalanan itu loh yang Itu yang telepon telepon umum. Telepon umum. Ya itu dengan uang 100 perak. Belum pernah ngerasain Mami. Karena mungkin di Cirebon itu ada, tapi aku aja lebih pelosok lagi kayaknya Iya. handphone aja masuknya telat ke sana. Terus kalau mau telepon ke luar kota harus ke warnet. Warnet atau wartel? Wartel, sorry, Wartel. wartel. Terus kalau Apa tuh? mau email masih harus ke warnet. Dulu sebelum warnet emailnya pakai ICQ, belum ada Yahoo. Itu nggak ICQ. tahu. Kalau Yahoo masih tahu. Iya. Bahkan Yahoo aku masih nyangkut ke Facebook. Nggak tahu tuh sandinya apa itu. Kami kasih tahu warnet itu apa. Wartel. Warnet dia nggak Oh, tahu warnet. Warnet aku tahu tempat orang-orang main games kan. Karena belum ada wifi Tapi zaman belum ada dulu. wifi, iya, Jadi iya. itu Pada wifi-an di sana gitu. ya, jadi landline, pakai landline. Bukan wifi-an, emang di situ nyewa ruangan atau bilik, ntar main komputer, sejam 3.000 atau Iya berapa. betul. Dan kalau mau masuk ke LAN itu internetnya, tuh, pokoknya berisik lah. Aku Kalau taunya zaman- telepon iya. Barbie. Yang Yang iya Iya, itu. Iya. Nah, Mungkin itu kan anak zaman kecil. dulu tuh. Coba zaman sekarang teknologinya seperti apa?
aduh sekarang anak kecil aja udah lebih itu ya, lebih aware sama teknologi. Pokoknya sebelum mereka bicara mereka udah bisa begini-begini dulu. Iya itu, ya, aku baru aja baca bahwa generasi Alpha ini mereka belum bisa baca, tapi mereka udah bisa akses YouTube. Ya, Iya, betul. Karena mereka pakai ini voice note. Oh iya. Iya, jadi misalnya kan mereka nggak bisa baca nih, tapi tuh mereka mendengar gitu kan, mereka tahu itu tuh apa, dia tapi nggak tahu hurufnya, terus kayak pakai voice note. Ya. Jadi kayak misalnya tolong carikan kartun SpongeBob gitu. Oke. Ya, dan itu juga yang terjadi karena pada saat kemarin zaman COVID kan generasi Alpha itu yang lahir di zaman COVID kan. Ya. Jadi pada saat mereka lahir semuanya harus online dan mereka hanya dihadapkan dengan gadget. Di era-era itu tuh banyak sekali generasi Alpha yang mengalami speech delay. Oh Oke, iya. oke, Ya, speech kenapa delay. speech delay? Karena kan mereka terbiasa dengan one screen. Iya. Kalau mereka melihat sesuatu dari screen, ada TV segala macam kan mereka tidak ada termotivasi, terstimulasi untuk bicara karena hanya menonton. Secara sebagai manusia itu kan kita membutuhkan social interaction. Benar. Belajar bicara tuh juga harusnya dua sisi, ya kan? Karena memang harus kalau pada saat conversational itu kita mendengarkan si teman bicara kita, terus berbalik itu. Tapi kalau dari kecil anak-anak itu dihadapkan dengan gadget, mau nggak mau mereka malas untuk berbicara karena semuanya ada di situ dan tidak ada juga opportunity untuk melatih kemampuan verbal mereka. Ya, jadi nggak ada kayak sosialisasi. Betul. Nah, itu tuh harus Harus ngomong. dua arah. Iya, dua arah. Komunikasi Komunikasi dua dua Kalau arah. aku chat tuh kamu bales dong. Pakai ChatGPT aja. Aduh, kembali lagi ke sana ya, kembali lagi balik ke ke sana. sana. Mami nggak ikut-ikutan, udah tua kalau begini. Nah, kita kan lagi ngomongin teknologi nih, Mi. Iya. Iya. Menurut Mami tuh sebagai generasi boomers, enggak Baby boomers ya, boomer. baby boomers ya, sebagai baby boomers. Padahal nggak tuh- perlu disebutin ya Mami ya. Langsung ke pertanyaan udah kan bisa tahu ya. aja baby boomer Google umur berapa itu. Nah, Mami tuh susah nggak sih untuk beradaptasi sama generasi sekarang? Dan cara Mami ngimbanginnya tuh kira-kira gimana? Nanya anakku, Tinggal tanya anaknya ya berarti. nanya anaknya, nanya asistenku yang memang dia generasi milenial juga yang lebih Minta diajarin ya, minta gitu. diajarin lebih melek teknologi ya. Jadi sekarang alhamdulillah lebih baik. Tapi tetap aja mentok-mentok ini gimana ini? Jujur aku kan punya adik juga dan masuknya ke Gen Alpha. Sering ngasih pertanyaan-pertanyaan. Entah pelajaran atau yang terbaru itu dia minta dimasukin untuk les coding. Tiba-tiba coding saya aja nggak tahu coding itu apa. Terakhir saya tahu odading tuh. Kalau odading saya tahu. Nah kalau coding nggak tahu nih. Mas saya mau belajar coding, mau bikin games. Ini apa lagi? Coding. Berarti mau calon anak teknik gitu. Iya, itu Coding. lebih ke karena itu ke teknologi digital ya kalau Iya, coding iya, itu. Jadi coding itu sebenarnya membantu anak-anak untuk menstimulasi kemampuan logical thinking mereka. Karena kan kalau sekarang teknologi mau untuk programming biasanya. Iya, benar. Jadi untuk program itu banyak kode-kode tuh. Mau bikin program game lah atau program sekolah, pembelajaran, ChatGPT segala macam itu kan butuh coding-coding. Jadi mungkin lebih ke logik sih sebenarnya sama patterning itu yang aku tahu dan memang karena generasi sekarang itu sudah syarat dengan high teknologi memang kemampuan coding itu perlu sekali buat anak-anak. Sebenarnya perlu. Ya karena kan kita sudah semuanya serba digital. Iya. Kalau 40 tahun yang lalu belum ada itu waktu zaman mama masih kecil. Udah nggak usah Kayaknya 40 tahun ini mungkin nggak usah disebut ya. Yang lalu aja. Yang lalu aja. Gitu kan. Asal Apa itu hafal. Nah, coding? biasanya anak tuh pertanyaannya apa Mami kayak gimana cara buka YouTube atau yang lebih rumit lagi pertanyaan anak-anak ini ke Mami gitu. Ke orang tua lah. Kalau orang tua biasanya kadang-kadang karena ini kalau exposure ke YouTube itu kan kadang-kadang tidak screening ya. Jadi kadang-kadang mereka karena dapat exposure dari YouTube itu sayangnya anak-anak yang sebenarnya belum boleh tahu ke Mereka jadi tahu ya? subjek seperti itu jadi sudah tahu. Jadi maminya suka terkaget-kaget. Ya karena ya mereka dapat pengetahuan exposure tapi secara sepilah-sepilah ya. Ya sebenarnya untuk masalah itu YouTube Kids sudah ada. Betul. Nah yang sulit mungkin TikTok. Family education, TikTok juga. TikTok. itu dia.
Anak kecil udah tahu Dameongger gitu. Iya, Padahal iya. belum waktunya gitu. Belum waktunya sebenarnya. Ada musik-musik yang dia akhirnya dengerin. Iya. Terus anak kecil fashionnya tuh udah ngikutin fashion anak-anak Ya, yang gede. sebenarnya tidak age appropriate buat Iya. umurnya. Jadi memang kalau untuk teknologi sekarang memang ada plus minusnya ya, ada negatif dan positif impactnya buat anak-anak sekarang. Untuk impactnya itu pada pada apa ya? Apa namanya, bukan kemampuan intelektual sih, tapi morality mereka. Ngomongin zaman sekarang, kira-kira ada nggak sih tantangan tersendiri ya yang menghadapi anak muda zaman sekarang yang udah melek teknologi? Karena zaman sekarang tuh udah lebih tahu ya. Betul. Kan aplikasi, lebih tahu gadget terkini. Kalau aku kan boro-boro melek teknologi, melek pagi aja susah zaman dulu. Sama. Mereka udah melek gitu sama teknologi. Tantangannya apa tuh? Tantangannya adalah karena semuanya itu serba instan, serba mudah. Jadi mereka struggle for life-nya mereka dibandingkan anak-anak dari beberapa puluh tahun yang lalu itu berbeda. Kalau kita tuh karena kita semua akses kita terbatas, jadi kita lebih berusaha lebih keras. Jadi lebih istilahnya apa ya? Lebih pantang menyerah. Lebih pantang menyerah. Ya makanya kan ada yang generasi strawberry apa itu yang memang menye-menye sedikit-dikit. Nggak bisa, karena mereka kayak aku healing dulu, ini aku self reward dulu atau apa-apa gitu. Terlalu lenje, ya betul. Jadi kalau dulu itu enggak, karena dulu aja kalau kita misalnya lagi mengerjakan tugas sekolah ya harus benar-benar ke public library atau library yang memang harus buku satu-satu dilihat. Sekarang kan tinggal shoot gitu loh. Jadi mereka lebih cepat menyerah sih kalau menurut Mami ya, dan itu sayang sekali. Dan takutnya ketika ulangan atau ujian mereka handphone dimanfaatkan. Betul. Padahal itu kan sebenarnya kemampuan untuk memorize sesuatu itu kan penting juga. Jadi mereka lebih secara ilmu pengetahuan mereka lebih dapat gitu, nggak cuma kalau misalnya kita mencari semua jawaban itu lewat HP kan sebenarnya mereka tidak belajar apa-apa, ya nggak nyantol. Iya. Tapi kalau memang baca, kemudian mereka membuat summary sendiri dari coursework reading material mereka, itu kan mau nggak mau kan masuk otak. Dulu kan kita masih diajarin baca, tulis di sini kata-kata itu dulu Mami kalau belajar begitu. Kalau sekarang semuanya begini, bahkan dari pandemi itu membuat semuanya jadi harus online. Teknologi. Ya betul. Emak-emak yang tadinya nggak tahu WhatsApp tiba-tiba dimasukin ke grup sekolah. Iya betul. Harus akhirnya mengikuti transformasi digital. Iya. Ya mau nggak mau seperti itu ya, memang ada plus minusnya. Nah, tapi kalau ngomongin tadi tantangan ya, screen time ini atau main gadget itu bisa ngaruh ke fokus anak nggak sih? Sebenarnya memang penting itu, terutama untuk anak usia dini ya, dari umur 1 sampai 5 tahun, karena mereka masih membutuhkan exposure, stimulasi secara holistik. Holistik itu misalnya anak itu kan belajar melalui auditory, visual, kemudian verbal gitu. Tapi kalau misalnya di screen time terus, verbalnya nggak dipakai. Terus physical gitu kan, fisiknya nggak dipakai, fine motor skillnya nggak dipakai. Makanya tadi ada namanya speech delay ya. Betul. Kalau aku lebih ke lahirnya delay. Mukanya agak tua ya. Coba dari kamu mau nanya apa? Kan Mami kan udah punya pengalaman punya anak juga kan. Menurut Mami nih, sekarang nih lagi viral-viralnya nih di sosial media kan. Tentang didikan VOC sama didikan Nikita Willy. Ya kan, parenting VOC sama parenting Nikita Willy. Nah, menurut Mami tuh cara mendidik anak dari kecil itu bakal mempengaruhi nggak sih saat dia besarnya tuh kayak gimana perilakunya gitu? Iya, sangat mempengaruhi sekali. Gitu. Kalau misalnya anak itu tumbuh di keluarga yang istilahnya emotional hype, jadi mereka selalu dengan suara yang teriak-teriak, itu anak akan merasa ini adalah sesuatu yang wajar kalian berteriak-teriak dengan yang lain. Tapi sebenarnya VOC itu kadang-kadang dibutuhkan, terutama gini, anak kecil kan dia tidak tahu bahaya nih. Tapi kalau setiap saat dia tuh menerima instruksi dari orang tuanya itu dengan teriak-teriak, pada saat dia mengalami bahaya, misalnya anak kecil baru belajar jalan, ada stop kontak, anak kecil nggak tahu, kesetrumlah dia. Tapi karena apa? Padahal orang tuanya ada di situ, jangan dipegang, jangan dipegang. Tetapi karena anak itu terbiasa mendengar teriakan, dia pikir ya itu biasa aja, jadi dia mengabaikan instruksi itu. Jadi kadang-kadang suara keras itu diperlukan pada saat
saat-saat tertentu yang memang bisa membahayakan mereka. Tapi kalau untuk sehari-hari ya sebenarnya bukan cara Nikita Willy, tapi lebih mungkin bukan cara Nikita Willy ya. Lebih soft kita spoken nyebutnya gini, kita nyebutnya positive reinforcement. Wow. Right. Jadi instead of anak itu selalu anak itu tidak tahu appropriate perilaku appropriate itu karena dia selalu baru diteriakin kalau dia salah. Ya kan? Iya. Dan kalau dia salah misalnya anak itu parents biasanya jangan lari, jangan teriak, jangan apa gitu-gitu. Tetapi anak umur 5 tahun itu kan kemampuan bahasanya tidak seperti kita. Iya. Karena orang tua lebih memfokuskan kepada instruksi negatif dari anak itu. Nah mungkin cara Nikita Willy itu positive reinforcement itu maksudnya instead of kasih jangan lari terus anak 2 tahun jangan lari terus aku ngapain ya? Itu kan? Jalan aja pelan-pelan. Iya, ya makanya itu dengan attitude positif yang memang harus dilakukan anak itu. Instead of jangan lari bisa aja jalan pelan. Tolong jalan pelan ya. Instead of jangan teriak bicara pelan-pelan ya, gitu. Itu mungkin cara Nikita Willy itu seperti itu. Itu sebenarnya itu adalah metode positive reinforcement. Oke, cara parentingnya mungkin lebih ke situ. Cuman karena yang viral Nikita Willy, jadi caranya Nikita Willy. Begitu kita langsung denger ini aja kali ya, klarifikasi dari Nikita Willy ya. Undang orangnya gimana? Gak perlu ya? Apa VOC-nya kita undang buat ngasih tahu. Jadi cara VOC, jadi sebenarnya untuk tumbuh kembang anak pada saat kita mengurus anak kita ya itu harus combine. Cara VOC bagus jadi untuk pada saat-saat genting di mana memang harus di stop saat itu juga, yang harus stop saat itu juga. Jadi anak itu tahu loh, mami tuh biasanya kan nggak teriak, kalau ini teriak oh berarti ada sesuatu kan. Anak tuh punya insting. Salah ya, berarti kayak oh aku salah nih. Jadi anak itu punya insting. Pas aku di rumah tuh ada teriakan, pergi nggak dari rumah? Itu parenting juga ya kayaknya. Ya udah kayaknya sampai sini aja obrolan kali ini seru banget. Kita juga jadi belajar insight menjadi orang tua nantinya. Kamu udah siap jadi orang tua nggak buat belum. anak-anak kita? Masih kecil. Masih kecil. Terima kasih banyak Mami Cinde udah memberikan banyak sekali informasi yang ilmu yang penting buat kita berdua ya. Buat diterapkan nanti kalau misalnya emang udah. Ya nanti tanya Mami aja, Mami aja. Aman. Oke, sampai sini aja konten OTD, obrolan of the day. See you guys.